Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang evaluasi implementasi strategis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Ninyoman Aistralsari, NPM 029, Imade Bagus Wisnu Pramana, NPM 071, Putu Gede Rama Pratama Putra, NPM 086, dan terakhir Desa Gede Ari Dewi Cahyani, NPM 453. Yang pertama, sifat dari evaluasi strategi. 1. Evaluasi strategi meliputi tiga aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar bagi evaluasi strategi yang efektif. Yang kedua, evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasari operasinya. Tekanan yang terlalu kuat dari manajer puncak bisa menyebabkan manajer lebih rendah memanipulasi informasi, terutama yang berupa angka, untuk memuaskan manajer puncak. 2. Kerangka kerja evaluasi strategi. 1. Mengkaji ulang landasan strategi. 2. Mengukur kinerja organisasi. 3. Mengambil tindakan korektif. 1. Mengkaji ulang landasan strategi. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi matriks IFE dan matriks EFE. Revisi matriks IFE berfokus pada perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi, lead bank, dan sistem informasi manajemen organisasi. Revisi matriks EFE mengindikasikan beberapa efektif strategi suatu perusahaan merespon berbagai peluang dan ancaman utama. 2. Mengukur kinerja organisasi. Aktivitasnya mencangkup 1. Pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. 2. Penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana. 3. Evaluasi kinerja individual. 4. Pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat. 3. Mengambil tindakan korektif meliputi 1. Perubahan struktur organisasi. 2. Pergantian satu atau beberapa karyawan penting. 3. Penjualan sebuah divisi. 4. Revisi misi bisnis. Selanjutnya bisa dilihat di slide. Balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School and David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya skor. Fungsi balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dituntut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT atau SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap solder perusahaan. 4. Perspektif balance scorecard. 1. Perspektif keuangan. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbandingan mendasar. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi
value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelum serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur lainnya, seperti sumber daya manusia, sistem, dan produser. Selanjutnya ada karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis. Informasi yang dihasilkan oleh evaluasi harus proporsional. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang terjadi. Informasi yang diperoleh dari evaluasi harus memfasilitasi tindakan dan diarahkan kepada individu-individu. Proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasi keputusan. Membangun pemahaman yang bersama, kepercayaan, dan masuk akal. Yang terakhir, kunci sistem evaluasi yang efektif terletak pada kemampuan untuk meyakinkan bahwa kegagalan bukanlah refleksi dari kinerja pada pekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.